Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rabil Andika. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2024. Adapun dosen pengaku saya di sini ada Dr. Wirmi Eka Putra SCMSI dan Sela Aprilia Murni Dayanti SPN MA. Langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu tentang apa itu pemotongan pajak. Pemotongan pajak adalah mekanisme di mana pihak ketiga, biasanya si pemberi kerja, bendahara atau pihak yang melakukan pembayaran atau pemotongan langsung sejumlah pajak yang terutang dari penghasilan atau nilai transaksi yang dibayarkan kepada wajib pajak lain, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Jenis-jenis pemotongan pajak, yang pertama ada pemotongan pajak pada PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi di dalam negeri. Adapun tarifnya progresif, mulai dari yang terkecil yaitu 5% hingga yang paling besar itu 35% berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak WP. Pemotongnya adalah pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan yang membayarkan penghasilan. Bukti potongnya disampaikan dengan menggunakan formulir A721A1 untuk karyawan tetap dan 1721A2 untuk karyawan yang bukan tetap. Jenis kedua, pemotongan pajak pada PPh pasal 23. Objek PPh 23 mencakup dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknik, manajemen, serta jasa profesional non-karyawan. Tarif normalnya ada di 15% kecuali dividen di 10% dan bunga obligasi 15%. Penerima luar negeri dipotong PPh 26 bukan 23. Karakteristik dari PPh pasal 23 ini, pemotong PPh pasal 23 ini yaitu dipotong oleh pemberi penghasilan atas transaksi jasa sewa dividen, bunga royalti, dan hadiah dan bersifat non-final, yang artinya dia dapat dikreditkan di SPT tahunan. Adapun pemotongnya ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap atau PUT. Jenis pemotongan pajak pada PPh pasal 4 ayat 2 itu merupakan pajak final untuk penghasilan tertentu seperti sewa bunga simpanan dan penjualan saham. Tarifnya itu bervariasi, contohnya sewa alat berat, hotel, restoran itu ada di 10% dari penghasilan bruto. Ada bunga deposito dan tabungan di 20%, lalu hadiah undian di 25%. Pemotongnya adalah lembaga keuangan, perusahaan sewa, atau penyelenggara undian. Adapun karakteristiknya, dia itu bersifat final, artinya dia tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, dan tarifnya itu tetap tidak mengikuti tarif progresif. Jenis pemotongan pajak pada PPh pasal 26, yaitu dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan luar negeri dari sumber di Indonesia. Tarif umumnya 20% itu bersifat final, boleh diturunkan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Objeknya mirip seperti PPh 23, apa dividen, royalti, dan bunga, kecuali gaji karyawan asing yang punya NPWP di Indonesia. Itu dikenakan pasal 21. Adapun pemotongnya adalah badan usaha atau orang pribadi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada WPLN, penyelenggara kegiatan yang memberikan imbalan jasa kepada luar negeri, perusahaan Indonesia yang membayar royalti, bunga dividen, atau sewa kepada badan asing, lalu pemberi penghasilan dalam bentuk apapun kepada WPLN yang tidak memiliki BUT. Sifat pemotongan pajak ini yaitu satu, pemotongan ini bersifat wajib memaksa dan merupakan sistem pembayaran yang di muka atau prepayment. Pajak yang digunakan, pajak yang dipotong pada masa berjalan dapat dikreditkan saat penyusunan SPT tahunan, kecuali yang bersifat final itu tidak bisa. Tidak ada imbalan langsung bagi pemotong maupun penerima dana digunakan untuk pembiayaan publik, sama seperti pengertian pajak pada umumnya. Pemotong bertanggung jawab penuh atas ketetapan tarif waktu pemotongan dan penyetoran.
Mekanisme pemotongan pajak. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi subjek dan objeknya, yaitu dengan memastikan penerima memiliki NPWP atau NIK untuk orang pribadi, lalu menentukan jenis penghasilannya sesuai pasal PPh yang berlaku. Lalu yang kedua dengan menghitung tarif dan dasar pengenaannya, hitung jumlah bruto, penghasilan atau nilai transaksinya, lalu diterapkan tarif sesuai ketentuan pasal 21, 23, 4 ayat 2 atau 26. Yang tiga, waktu pemotongannya itu dilakukan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Biasa disebut date of entitlement. Yang, ke yang keempat, itu penyetoran. Disetor paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir. Dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak dengan kode jenis setoran sesuai dengan pasal. Yang kelima, ada pelaporan dan bukti potong. Pemotong melaporkan SPT masa PPh formulir 17212 untuk pasal 21, SPT 23 untuk pasal 23, SPT 4 ayat 2 untuk pasal ayat 2, SPT 26 untuk pasal 26. Serahkan bukti potong ke penerima, formulir 1721A1 atau A2, 1721V, atau bukti potong elektronik. Untuk formulir elektronik itu disampaikan via e-filing atau form di DJP online. Sanksi dan kepatuhan. Keterlambatan penyetoran itu bisa dikenakan denda 2% per bulannya dari jumlah yang belum disetor. Lalu keterlambatan pelaporan SPT masa itu kena denda 100.000 per masa pajak. Kesalahan tarif atau objek eh, pemotong menanggung pajak kurang bayar beserta bunga itu 2% per bulan. Pemotong dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan nomor pokok wajib pajak NPWP-nya jika dia melanggar peraturan. Kesimpulannya, pemotongan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pembayaran di muka atas kewajiban pajak penghasilan melalui berbagai pasal seperti PPh 21, 23, 4 ayat 2 dan 26. Pemerintah menetapkan skema pemotongan yang disesuaikan dengan jenis penghasilan, subjek pajak, dan karakteristik transaksinya. Sifat pemotongan yang memaksa dan bersifat final atau kreditable menuntut ketelitian dan kepatuhan dari pihak pemotong. Mekanisme pemotong melibatkan proses identifikasi, perhitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan dapat menimbulkan sanksi administratif dan mengganggu hak wajib pajak dalam melaporkan laporan tahunan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.